Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Nah, kali ini kita ada tugas video lagi nih. Ada yang pada tahu nggak kita buat video apa? Oke, aku mau jawab ya. Kali ini kita mau bikin video reaction ke kelompok 8. Nah, bener banget nih. Kata Rifka, kita bakalan buat video reaction untuk video tugas kelompok 8. Teman-teman ada yang tahu nggak judulnya? Judul dari video yang akan kita reaksiin. Judul dari video kelompok 8 itu adalah pompa sentrifugal dan kompresor sentrifugal shutdown dengan driver steam turbine. Bener banget. Makasih Dita, makasih Rifka. Nah, mungkin kita langsung aja kali ini ya ke video tugasnya. Oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan berdiskusi tentang pompa sentrifugal dan kompresor sentrifugal shutdown dengan penggerak turbin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Kusuma bersama rekan-rekan saya. Saya Roberto Istompul. Saya Heni Susanti. Saya Johnson Torus. Masuk penjelasan. Saya akan menjelaskan apa itu sentrifugal turbine uap. Untuk mematikan turbin uap yang menggerakkan pompa atau kompresor sentrifugal tampaknya merupakan upaya yang tidak berbahaya di permukaan. Namun selama penghentian ada risiko yang mengintai di bawah permukaan. Misalnya, menjatuhkan beban pada pompa atau kompresor terlalu cepat dapat mengakibatkan kecepatan yang berlebihan pada penggerak turbin uap dan mungkin menyebabkan trip. Jangan pernah memikirkan mekanisme perjalanan sebagai perangkat kontrol. Itu adalah lapisan perlindungan terakhir. Rangkaian proses pengoperasian harus dilihat dengan memperhatikan untuk menghindari risiko menjalankan turbin atau mesin yang digerakkan pada kondisi yang tidak diinginkan dalam waktu yang terlalu lama. Bantalan yang terlalu panas, jangan melepas pendingin yang terlalu cepat atau pemblokiran pada knalpot turbin uap terlalu cepat, dan lain-lain. Serupa dengan rekomendasi yang dibuat di atas, operator harus memiliki pengetahuan yang baik tentang pompa atau pemipaan kompresor. Dan bagaimana itu cocok dengan prosesnya, operator harus mengetahui status proses saat ini. Risiko apa yang mungkin ada, penghentian yang harus merupakan upaya yang terkoordinasi dengan langkah-langkah lain dalam proses penghentian secara keseluruhan. Prosedur komprehensif berikut untuk mematikan pompa sentrifugal atau rangkaian kompresor mewakili metode risiko terendah. Pengalaman setiap langkah dalam prosedur berikut memiliki tujuan dan harus diikuti. Prosedur ini harus ditambah dengan rekomendasi pabrikan dan pengalaman fasilitas proses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Roberto. Oke, tadi kita udah melewati bagian perkenalan dan penjelasan pertama oleh teman kita Bilal. Nah, menurut teman-teman, ada yang mau di komen nggak nih dari video bagian awal? Kayaknya ada deh. Oke, silakan Rifka duluan. Kayaknya dari awal pengenalan mungkin mereka kayak persiapannya belum matang ya, jadi perkenalannya tuh masih terputus-putus gitu. Terus mereka juga kesannya kayak dia tuh kayak lama gitu loh. Mungkin karena mereka belum ada persiapan juga,
atau bisa jadi karena masalah jaringan. Terus ada suara-suara berisik juga. Terus mereka tuh sepertinya kurang serius, jadi mereka ada sempat sedikit tertawa. Dan untuk penjelasan Bilal, sepertinya penjelasan Bilal terlalu cepat. Untung saja ada teksnya, jadi mudah dipahami. Itu sih dari saya. Oke, nah dari Rifka mungkin kurangnya briefing kali ya, terus masih kurang persiapan atau kurang matang mungkin karena belum ada briefing tersebut, dan juga adanya suara-suara dari luar nih. Jadi mereka nih padahal kayaknya ada beberapa yang pakai earphone dan ada di dalam ruangan, padahal mungkin mereka lupa nge-mute suaranya. Nah, terus juga dari penjelasan Bilal ini terlalu cepat gitu ya Rifka, terlalu cepat karena mungkin karena dia membaca kali, tidak memahami dan menjelaskan menggunakan bahasanya sendiri. Nah, untung aja ada teksnya, jadi masih bisa kita baca sendiri juga ya, gitu. Iya, benar. Oke, nah teman-teman lain ada tambahan? Ini saya ingin mereaksi videonya. Oke, Dita, silakan. Yang mereka dari kelompok 8 kurang NIM ya. Oh ya. Iya kan? Harusnya nama baru NIM-nya juga diperkenalkan. Lalu berdasarkan yang Bilal jelaskan tadi itu, saya membaca tadi, rupanya kita itu sebagai operator itu tidak hanya melihat saja, jadi kita itu juga harus memperhatikannya. Iya. Karena nanti untuk menghindari resiko-resiko yang menjalankan turbin itu takutnya nanti ada kondisi yang tidak diinginkan. Gitu. Oke, jadi dari segi materi tadi juga kurang ya untuk bagian operatornya. Ya, mungkin karena penjelasannya terlalu cepat, jadi Oke. ada yang terlewat gitu ya. Iya. Terima kasih. Oke, makasih Dita. Nah, dari Dita mungkin kurang nih sama kurang di penjelasan bagian operator. Nah, mungkin kalau misalnya lebih dipahami apa yang akan dijelaskan, mungkin lebih lebih matang lah gitu ya penjelasan yang akan diberikan. Oke, makasih Dita. Ada teman-teman yang ingin berkomentar lagi untuk video bagian awal ini? Saya ingin Ya, mereaksi tentang video ini ya. Ya. Nah, betul yang kata Dita tadi, kita tuh nggak hanya melihat aja, tapi kita juga harus memeriksa bagian-bagian dari start-dannya ini. Yeah. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan tuh kita ngambil contohnya aja lah ya. Kemarin waktu kita praktek di 507 itu kalau nggak salah panelnya Dita ya. Nah, mungkin Dita bisa kasih tahu gitu kenapa bisa sampai kemarin tuh trip. Nah, itu kan juga harus ada cara-cara. Nah, mungkin Dita bisa dikasih saran-sarannya gitu kenapa bisa trip gitu pada teman-temannya yang nggak tahu kalau kemarin tuh trip. Oke, itu aja ya, Cil. Oke, terima kasih. Nah, untuk saran di shutdown ini kita keep dulu ya. Nanti kita bakalan tanya ke Ditanya langsung kenapa bisa trip. Nah, sekarang mau kasih kesempatan lagi nih sama teman-teman. Ada nggak yang masih mau menambahkan mungkin? Kayaknya masih ada gitu ya yang kurang. Ada lagi? Gimana kalau dari Utin ada tambahan nggak? Oh ya, kalau saya sendiri ngelihatnya ya tadi, kayaknya mereka belum jelasin nih bagian-bagiannya siapa aja yang menjelaskan dan yang moderatornya nih, ya kan? Moderator itu kan yang paling gimana ya? Sebagai peran utamanya. Tapi di sini kita belum lihat nih siapa moderatornya.
Jadi kalau dari saya sih itu aja. Oke, lanjut ke bagian yang selanjutnya ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kematian turbin uap pompa sentrifugal. Ini dapat kita lihat gambarnya. Dari gambar turbin uap tipikal dan rangkaian pompa sentrifugal. Baik, semua katup yang direferensikan dalam prosedur berikut ini diidentifikasi pada gambar ini, gambar 8.1. Pertama, kita harus berkomunikasi dengan semua personil yang terlibat dan diskusikan peran apa yang mereka miliki selama penutupan. Kedua, pastikan semua personil di area yang terkena dampak mengetahui turbin dan pompa sentrifugal yang sedang dimatikan. Langkah yang ketiga, konfirmasikan bahwa katup pada peralatan yang digerakkan berada pada posisi yang benar sebelum dimatikan. Biasanya pompa sentrifugal akan memiliki katup periksa antara katup blok pembuangan untuk mencegah kebalikannya. Mengalir saat shutdown. Catatan, bersiaplah untuk menutup katup pelepasan pompa secara manual jika Anda menduga katup periksa telah gagal, atau jika Anda melihat pompa berputar mundur. Dengan cara pertama, kurangi kecepatan turbin dan pompa sebanyak mungkin. Jika ini menutup katup periksa pelepasan pompa, maka segera lanjutkan ke langkah 5, yaitu dengan melakukan secara manual trip katup dan throttle menggunakan hand trip lever F. Setelah perjalanan, pastikan katup trip dan throttle menutup dengan lancar dan cepat. Jika katup tidak beroperasi dengan lancar, pastikan kondisi berbahaya ini diperbaiki sebelum startup berikutnya. Langkah yang ke-6, tutup sepenuhnya katup blok masuk uap A. Langkah yang ke-7, tutup katup pelepasan pompa F. Dan langkah yang ke-8, tutup katup hisap pompa F. Langkah yang ke-9, tutup katup blok buang turbin uap G. Langkah yang ke-10, buka selubung turbin uap saluran E dan D. Pada titik ini, pada dasarnya semua saluran pembuangan antara katup blok masuk A dan katup blok pembuangan G harus dibuka untuk mengalirkan uap dan kondensat dari selubung turbin. Langkah yang ke-11, pastikan katup pembuangan terbuka E dan D tidak membocorkan uap melalui katup penghambat. Jika uap keluar dari saluran ini berarti katup penyumbat bocor dan perlu diperbaiki. Langkah yang ke-12, setelah uap dan kondensat berhenti keluar dari katup pembuangan E dan D, keduanya harus ditutup. Merupakan praktik yang baik untuk membiarkan katup dalam posisi tertutup sehingga pada startup berikutnya semua orang mengetahui kondisi normal katup. Langkah yang ke-13, jika pompa dan turbin memiliki sistem pelumasan bertekanan, maka pompa harus terus beroperasi selama beberapa jam untuk menyediakan pendinginan ke sistem. Jika bearing didinginkan dengan air, pendingin harus terus berjalan selama beberapa jam untuk menghilangkan panas dari pelumasan dan bearing. Langkah yang ke-14, jika sistem penyegelan memiliki pendingin sebagai bagian dari sistem penyegelan, itu juga harus beroperasi selama beberapa jam untuk menghilangkan panas, mirip dengan langkah 13 di atas. Dan langkah yang terakhir, beritahu semua personil bahwa pompa sekarang dimatikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Albert Nusa Alji. Oke, jadi sekarang itu bagiannya Roberto ya. Jadi kita akan mereaksi bagiannya Roberto. Nah, di bagiannya Roberto ini kayak dia menjelaskan nih bagaimana langkah-langkahnya. Nah, dari teman-teman ada nggak nih yang mau mau ngereaksi? Silakan. Teman-teman ada yang mau mereaksi atau mungkin nggak ada? Oke.
Itu, saya ingin mereaksi sedikit. Iya, Frisil. Yang penjelasan Roberto tadi kan di setiap langkahnya kan kita bisa juga baca. Iya. Nah, di sini dia kan hanya membaca kan, kurang menjelaskan gitu kenapa ini harus ditutup dan kenapa ini harus dibuka. Nah, yang saya bingungkan tuh di sini si Roberto tidak menjelaskan kenapa katup pelepasan pada uap katup A, N, M yang tadi itu harus ditutup. Sedangkan yang di bawahnya tuh ada katup A dan D ya. E dan D kalau nggak salah tadi itu harus dibuka untuk mengalirkan uap tadi sehingga dia tuh mengalir di pembuangan antara A dan G kalau nggak salah tadi. Nah, itu kan jelas kan untuk dialirkan kenapa dia dibuka. Sedangkan pada proses di atasnya tuh dia nggak dijelasin gitu sama Robertonya kenapa itu harus ditutup. Ini ya, sebentar. Ya, Yang ke-12 ya? Ya, langkah atasnya. Langkah atasnya, Tin. Oh, oke, sebentar. Nih, tuh pada langkah ke-6 kan Ya. bloknya ditutup kan Ya. pada uap katup A, N. Harusnya kan mereka menjelaskan gitu kenapa itu ditutup, supaya apa, Ya. supaya fluidanya mengalir gitu mungkin kan. Atau dari teman-teman ada yang bisa gitu menambahkan dari video mereka kenapa itu ditutup. Terima kasih. Terima kasih Frisil atas tanggapannya. Nah, jadi Frisil ini mengomentari bagian yaitu langkah kenapa ini katup-katupnya ditutup ya. Jadi nggak ada penjelasannya gitu. Jadi di sini hanya disebutkan tutup katup dari langkah 6 sampai langkah 9. Nah, gitu. Kita nggak tahu juga kenapa ini ditutup. Nah, teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi mungkin untuk penjelasan dari Roberto? Oke, mungkin nggak ada nih. Karena mungkin tadi terlalu fokus ya. Iya, oke, Dita. Silakan. Sebenarnya saya juga ada yang bingung sih antara di langkah ke-11 sama 12 nih kan. Oke. Di situ kan pastikan bahwa katup pembuangan terbuka E dan D itu tidak mengeluarkan uap melalui katup penghambat. Lalu jika uap keluar dari saluran pembuangan ini, berarti katup blok bocor dan perlu diperbaiki. Lalu yang langkah ke-12-nya itu kan masih yang katup pembuangan E dan D nih. Setelah uap dan kondensatnya itu berhenti keluar dari katup, itu kan katup pembuangan E dan D-nya itu harus ditutup tuh. Betul. Nah, di sini saya bingung ini tuh, itu kan ini ada katup penghambat, baru ini ada katup pembuangan. Lalu yang ini, yang bagian pokoknya waktu penjelasan mengenai katupnya ini, kayak takut kebalik-balik gitu antara katup penghambat sama katup pembuangan ini. Yang ini? Iya. Oke. Itu aja, Dit. Apa mungkin maksudnya, iya. Mungkin gimana maksudnya, Nah. iya kan, agak bingung-bingung kan. Iya. Soalnya di situ katup penghambat, baru uapnya itu keluar dari saluran pembuangan ini. Iya, Berarti kita jadi nggak tahu katup penghambatnya itu tuh ada saluran pembuangannya lagi gitu. Nah, Itu aja sih bingungnya. kita lihat ya, coba di sini ada denahnya nih. Katup D sama katup E ya tadi. Di katup D. Di katup D sama di katup E. Oke. Berarti ini yang katup pembuangannya itu katup E di case drain ini. Katup pembuangannya. Yang katup penghambatnya yang mana, Tin? Nah, yang D berarti katup penghambatnya.
Oh, iya bingung sih itu tadi. Oh, Soalnya kebalik-balik gitu kan. ya. Nah, jadi katup pembuangannya itu ada di yang D, yang case drain ini. Gitu. Mungkin Dita sedang nggak bingung lagi ya mengenai katup D dan katup E. Oke, makasih Dita atas tanggapannya. Nah, untuk pertanyaannya Priscil kita belum tahu. Nah, kita lanjut lagi dulu. Mungkin teman-teman yang lain masih ada yang mau tanggapin mungkin dari video penjelasan Roberto. Mungkin Elsa ada tanggapan, Halimah, Rizka mungkin. Ada tanggapan? Utin, mungkin Ya. ini bisa jadi PR untuk kelompok 8 mungkin untuk Ya. menjawab pertanyaan kita. Oh Kita ya, bisa bertanya. Kita lanjut aja. Oke, nah saya mau nanggapin dulu nih dari kelompok 8. Sebenarnya dari tadi kayaknya ada yang ngedistract nih, ada yang agak mengganggu. Mungkin Ozi dari kameranya Nusral Ozi nih, kayaknya dari tadi dia pindah-pindah gitu ya. Jadi agak mendistract saya untuk melihat dia daripada ngelihat materinya. Jadi mungkin itu juga jadi salah satu perhatian ya buat kita kalau misalnya lagi buat video itu alangkah baiknya kayak kita ada di suatu tempat yang buat kita fokus gitu, tidak berjalan-jalan, ataupun kalau bisa kalau mau berpindah gitu mungkin matiin kamera kali ya gitu. Dan juga kayak kita masih mendengar suara-suara ya teman-teman, suara-suara yang mendistract juga, yang agak mengganggu untuk fokus, tapi it's okay overall. Materinya juga masih sesuai sama yang diberikan, tapi kita masih ada yang mungkin rumpang kali di bagian langkah 6 sampai langkah 9 tadi ya Cil. Oke, kalau gitu kita lanjut aja dulu ya ke penjelasannya Oji. Shutdown. Memiliki selama penuh dan nah itu kamarnya. Berkomunikasi dengan semua personil yang terlibat dan diskusikan perahu apa yang akan mereka miliki selama penutupan. Jetbed. Nah ini gambarnya. Turbin uap tipikal dan rangkaian kompresor sentrifugal. Yang kedua yaitu pastikan semua personel di area yang terkena dampak mengetahui turbin dan kompresor sentrifugal sedang dimatikan. Yang ketiga, konfirmasikan bahwa katup pada peralatan yang digunakan berada pada posisi yang benar sebelum dimatikan. Biasanya, kompresor sentrifugal memiliki katup periksa antara katup blok pelepasan dan pelepasan kompresor yang mencegah aliran balik saat pematian. Notnya, bersiaplah untuk menutup katup pelepasan kompresor secara manual. Jika Anda mencurigai katup periksa telah gagal atau melihat kompresor dan turbin berputar ke belakang. Yang keempat yaitu kurangi kecepatan turbin dan kompresor sebanyak mungkin. Itu mungkin otomatis membuka katup ASP sepenuhnya untuk mencegah lonjakan pada kompresor, dan tindakan ini akan menutup katup periksa pelepasan kompresor. Namun, beberapa sistem kontrol kemungkinan operator untuk memulai sebuah shutdown yang secara otomatis membuka ASP sepenuhnya sebelum mengurangi kecepatan turbin dan kompresor. Setelah ASP dibuka dan katup periksa, pelepasan ditutup, segera lanjutkan langkah kelima, yaitu tripkan trip dan katup
secara manual meningkatkan tuas trip tangan. F. Setelah perjalanan pastikan katup trip dan throttle menutup dengan lancar dan cepat. Jika katup tidak beroperasi dengan lancar, pastikan kondisi berbahaya ini diperbaiki sebelum startup berikutnya. Completed closed mainlet blok katup A. Tutup katup pelepasan kompresor sama dengan Y. Tutup Maaf Udin, suaranya nggak ada. pembuangan terbuka E dan D tidak mengeluarkan uap. Next. Katup blok, jika uap keluar dari saluran ini berarti katup penyumbat bocor dan perlu diperbaiki. Setelah uap dan kondensat berhenti keluar dari katup pembuangan yang E dan D, keduanya harus ditutup. Merupakan praktik yang baik untuk membiarkan katup dalam posisi tertutup sehingga pada startup berikutnya semua orang mengetahui kondisi normal katup. Yang ke-13 itu ada jika kompresor dan turbin memiliki sistem pelumasan bertekanan, maka harus terus beroperasi selama beberapa jam untuk memberikan pendinginan pada sistem. Jika bearing didinginkan dengan air, pendinginan harus terus berjalan selama beberapa jam untuk menghilangkan panas dan pelumasan di bearing. Jika sistem penyegelan memiliki pendingin sebagai bagian dari sistem penyegelan, itu juga harus beroperasi selama beberapa jam untuk menghilangkan panas, mirip dengan langkah 13 di atas. Yang ke-15 itu adalah beritahu semua personil bahwa kompresor dan turbin uap dimatikan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Johnson. Oke, mungkin dari penjelasan yang barusan si Ozi itu ada yang mau nanggapin? Silakan, langsung aja ditanggapin ya. Kalau menurut aku tadi kayak gini, kan tadi kan Oji ada menjelasin gitu kan. Nah, dia itu kayak cuman membaca aja gitu. Terus dia bacanya itu nggak ngelihat tanda bacanya gitu. Jadi kayak dia lanjut aja, harusnya kan itu tanda koma gitu kan. Nah, harusnya dia berhenti gitu. Jadinya kayak kata-katanya itu bikin kita nggak ngerti gitu loh. Oke, jadi dari Halimani dia kurang mengerti nih mana bagian yang harusnya dia berhenti, terus mana yang harusnya dilanjutkan. Kayak semua kata tuh dibaca aja gitu ya. Jadi kayak bingung gitu kan akhirnya. Iya. Jadi akhirnya cuman lihat materi, baca ulang materinya si Oji itu. Oke. Itu aja ya, Halimah. Iya, itu aja kalau menurut saya. Oke, makasih Halimah. Nah, dari Halimah nih tanda baca nih yang agak bingung gitu. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanggapin mungkin? Selain Halimah? Nggak ada ya. Oke, kita lanjut ke bagian pertanyaan. Yang pertama itu kompas dan juga uap. Pompa sentrifugal mati. Dia akan mengurangi kecepatan seminim. Jadi kecepatannya itu dikurangi gitu. Oke, next nomor 2. Langsung di situ. Itu pertanyaan. Iya, sama juga. Dalam tekanan pelum
pelumas sirkulasi. Pelumas untuk memberikan pendinginan pada sistem. Misalnya nomor 3, selama penghentian kompresor sentrifugal, apa posisi katup anti lonjakan setelah mengurangi kecepatan? Jawabannya itu ASV-nya harus dibuka penuh segera setelah kecepatannya itu dikurangi. Selanjutnya nomor 4, di posisi apa sebaiknya katup turbin uap setelah memastikan semua kondensat dikuras dari sistem? Jawabannya itu katup pembuangan harus ditutup. Next. Yang kelima, saat mematikan kompresor sentrifugal, apa yang dilakukan untuk menutup trip valve? Secara manual, trip menggunakan tuas trip tangan atau katup solenoid kontrol oli. Oke, next. Jadi Oke, kita udah masuk ke bagian pertanyaan yang udah dijabarkan oleh Johnson. Nah, teman-teman ada yang mau bertanya? Maksudnya mau menanggapi? Aku mau nanggapin. Nomor 2 nih, Elsa atau Rizka? Aku. Oke, silakan Rizka tanggapannya. Coba tadi ke pertanyaannya tadi. Oke. Nomor berapa apa yang dilakukan untuk Kalau aku lebih ke nomor 1 sih, karena menurutku jawabannya nggak nyambung nggak sih? nomor 1 ya. Oke. Tuh kan pertanyaannya kan saat pompa sentrifugal mati, pada titik manakah kita menggerakkan turbin uap? Kan ditanyakan pada titik mana, sedangkan jawaban mereka tuh setelah mengurangi kecepatan seminimal mungkin. Jadi menurutku kayak nggak nyambung itu nggak sih jawabannya? Kan ditanyakan pada titik mana? Benar-benar saat pompa sentrifugal mati, pada titik manakah kita menggerakkan turbin uap? Titik Bukan manakah ini ya yang agak ambigu ya. nih, apa gitu. Oke. Kalau itu sih. Mungkin oke, Dita ya. Kenapa Dita? Rizka, aku mau ini. Jadi itu mungkin karena kesalahan mereka gitu ya. Mereka mungkin translate yang ada di Google ya, itu yang ditaruh gitu. Ya. Tapi menurut aku itu pertanyaannya itu bukan saat pompa sentrifugal mati, tapi saat pematian pompa sentrifugalnya mungkin, bukan saat pompanya itu mati gitu ya. Jadi mungkin kalau dirubah ya pertanyaannya. Jawabannya itu iya, benar, saat mematikan. Iya, jawabannya itu udah betul. Cuman karena translatannya itu, ya kita kan biasa sering kan kayak gitu. Jangan terlalu ke translatan Google-nya ini. Kadang dia nggak betul gitu. Benar kata Dita. Ya kan? Coba kita rubah pertanyaannya. Saat mematikan pompa sentrifugal, pada titik manakah kita menggerakkan turbin uap? Nah, baru jawabannya setelah mengurangi kecepatan seminimal mungkin. Gitu, Riz. Itu masih bung ya, kan yang tanyakan pada titik mana? Iya, maksudnya gini, maksudnya waktu kita udah mematikan pompanya, kan turbinnya pasti masih tetap ini kan berjalan. Nah, pada titik manakah? Pada saat apa mungkin? Bukan pada titik apa, tapi pada saat apa kita menggerakkan turbin uap. Oh, pada saat kecepatan seminimal mungkin ya? Iya, waktu kita udah yang tinggal oke. Seminimal mungkin. Nah, gitu. Mungkin itu tuh udah dibantu sama Dita juga. Oke, itu aja, Riz. Ya, itu aja sih kalau aku. Oke, makasih, Riz. Nah, lanjut ke Elsa. Kalau aku sih pas kan ini kan tugasnya diskusi antar anggota. Jadi pas bagian jawaban ini kan harusnya kan ada yang bertanya, ada yang menjawab. Jadi benar. bertanya dan yang menjawab itu cuma satu orang. Yang jelasnya kan dari awal kayak pembahasan sebelumnya juga kayak
penjelasan sebelumnya juga. Kayak mereka kayak seakan-akan cuman baca doang. Kurang persiapan. Itu aja sih menurutku. Jadi dari Elsa, mereka kayak tidak seperti judulnya yang seharusnya diskusi, malah mereka itu kayak udah bagi-bagi bagiannya gitu, udah kasih jawabnya masing-masing. Nah, pas waktu di pertanyaan mereka malah nggak diskusi nih ngejawabnya, malah cuma satu orang dan sudah ada jawaban di sini. Betul-betul. Jadi tidak masuk ke ininya ya, apa sih, nggak kena lah gitu, diskusinya nggak dapet. Betul ya, Sah? Iya. Fine. Oke. Makasih Elsa, makasih Rizka. Mungkin teman-teman lain ada yang mau nambahin? Gak ada? Oke, kita lanjut ke bagian kesimpulan. Mematikan uap yang bergerak atau kompresi tribunal tampaknya merupakan upaya yang tidak bekerja di permukaan. Dan ada risiko yang bawah permukaan, misal jatuhkan beban pada pompa atau kompresor terlalu cepat dapat mengakibatkan kecepatan yang berlebihan pada penggerak turbin uap dan mungkin trip. Jangan memikirkan bisa terakhir. Pedai petik input. Oke, sekian dariku. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan. Teman-teman ada yang mau ditanggapi untuk kesimpulan kita kali ini? Permisi, Tin. Saya ingin memberikan reaksi. Oke. Tadi ketinggalan ya, mau ngasih reaksi yang untuk soal nomor 2 itu. Oh, oke, kita. Nah, ya, sorry. Oke. Tadi baru ngeh. Nah, di situ kan ditanyanya kan dalam sistem bertekanan pelumasnya, kenapa si pompa oli ini harus dimatikan beberapa jam. Seharusnya kan kelompok 8 ini menjelaskan alasannya kan, kenapa dia harus dimatikan beberapa jam. Nah, saya mendapat informasi mengenai interupsi itu pertanyaannya kapan, bukan kenapa. Oh iya, kan kapan kan oli pelumasannya itu? Nah, oli pelumasannya tuh harus dimatikan beberapa jam kan. Nah, seharusnya ini menjelaskan, nah dia dimatikan beberapa jam sistemnya. Nah, saya mendapat informasi kenapa olinya tuh dimatikan beberapa jam tuh katanya di sini pada saatnya itu dingin, dia tuh akan lebih kental olinya sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengurasnya. Nah, itu mungkin tambahan alasan kenapa dia harus dimatikan beberapa jam ya. Nah, terus tanggapan selanjutnya tuh mungkin kesimpulan Heni tadi. Kenapa penjelasannya tadi mungkin kita bisa sedikit cerita masuk ke Dita tadi, kenapa bisa trip waktu itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, makasih Frisil. Benar juga sih kata Frisil. Jadi di bagian petik kayak gini malah nggak dijelasin ya, kayak kenapa gitu harus dimatikan dan kenapa harus dalam jangka waktu tersebut. Kenapa nggak lebih, kenapa nggak kurang. Oke. Makasih Frisil. Nah, kita ungkit lagi nih janjinya. Pertanyaan dari Frisil tadi. Katanya nanya, waktu itu kelompoknya Dita ya pernah praktikum instalasi. Kenapa nih bisa nge-trip, Dit? Mungkin boleh dijelasin ada apa gitu loh waktu itu. Saya ingin bercerita sedikit ya. Waktu itu kan kita praktikum di 507 kan.
Nah, itu waktu di kelompok kami tuh jadi tuh itu bisa kayak meledak gitu. Itu karena pada saat pemasangannya itu kabel yang gimana ya, kabelnya itu nggak boleh saling bersentuhan. Jadi mungkin itu karena tempat pemasangannya itu terlalu dekat ya. Jadi waktu pembautannya itu juga kabelnya itu tuh tersentuh dengan kabel yang sebelahnya. Sedangkan kabel yang 3 fase sama 1 fase ini kan nggak boleh kayak bersentuhan gitu kan, karena nanti dia langsung kayak meledak gitu. Tapi untungnya di Poltek ini kan kita di lab praktikum kita 507 kan kalau misalkan itu padam nggak langsung mati semua gitu kan listrik di Poltek. Jadi untung cuman di 507 aja yang mati. Jadi kesimpulannya kita itu memiliki pengetahuan yang baik tentang kalau berdasarkan materi yang ini kelompok 8, jadi kita tuh harus memiliki pengetahuan tentang prosedur pematian pompanya, pompa dan kompresornya itu. Lalu kita itu juga harus mengetahui pada saat ini nih kita ini proses statusnya itu lagi apa gitu. Ya, betul. Jadi biar nggak trip-trip atau terjadi masalah gitu. Jadi pas waktu trip juga kita bisa balik lagi ngecek kan apa nih bagian yang mungkin lupa dilakukan. Jadi kita bisa langsung menyelesaikan troubleshoot-nya. Mungkin gitu ya, Dit ya. Mungkin dengan pemahaman atau penjelasan teori singkat itu juga sangat penting. Jadi kita waktu ngerjain atau melakukan shutdown kompresor dan pompa sentrifugal ini tidak tidak terjadi kesalahan lah, atau tidak kita meminimalisir kesalahan yang akan terjadi gitu sih. Mungkin di video reaksi ini ada lagi yang mau tanggapin untuk kesimpulan atau video keseluruhannya? Itu tadi katanya ada yang mau menjawab pertanyaan Priscil tadi. Kan tadi kan masih dikit tuh. Oh iya, oke. Masih. Siapa tuh yang mau jawab pertanyaannya Priscil? Apa Cil pertanyaannya Cil? Pertanyaan diulang lagi aja. Ya nomor 4. Jadi nomor gini. 4 itu. Oh iya, maaf nih teman-teman. Kayaknya si Elsa interupsi dulu. Dia nomor 4. Ya kenapa sah nomor 4? Lanjut aja dulu, lanjut. Oh, kita selesaiin dulu di nomor 4. Kenapa nomor 4? Kan tadi kan pertanyaannya di posisi apa sebaiknya katup turbin uap setelah memastikan semua kondensat dikuras dari sistem. Terus jawabannya itu moderator. Katup pembuangan harus ditutup. Iya, katup pembuangan harus ditutup. Kan ditanya kan posisi kan. Jadi kayak masih bingung gitu. Apa sih maksudnya ini? Yang soal nomor 4 ini. Pembahasannya kayak penjelasannya itu jawabannya itu belum lengkap. Mungkin ada yang mau bantu jelasin? Iya, belum ngerti. Teman-teman ada yang mau bantu jelasin? Kalau nggak salah tadi saya ngeliat ya, kalau yang waktu kondensat dikuras dari sistem itu ada di langkah ke 11 sama 12 tadi. Kalau yang bagian E dan D tadi tuh. Oke. Coba ditengok. Aku juga mau bantu jelas ke Elsa maksudnya. Di posisi apa sebaiknya katup turbin uap setelah memastikan semua kondensat dikuras dari sistem? Dan jawabannya katup pembuangan harus ditutup. Mungkin maksudnya di sini katup turbin uap itu ya katup si pembuangan ini mungkin maksudnya. Jadi di posisi apa? Jadi posisi ditutup karena kita balik lagi ya kayak kata Dita tadi, benar. Nah, ini
di langkah ke-12 itu kan karena dia di situ dijelasin. Jadi setelah uap dan kondensatnya itu berhenti keluar dari katup pembuangan. Nah, di situ kan dalam kurung katup pembuangan E dan D. ya. Nah, itu keduanya harus ditutup. Jadi itu jawabannya mungkin katup pembuangan E dan D tadi. Cuman di sini Disingkat. dijelasin disingkatnya cuman katupnya harus ditutup aja. Jadi mungkin agak agak membingungkan Elsa. Ini nomor 12 dia. Langkah ke-12. Mungkin Elsa jelas? Atau masih ingin ada yang mau ditanya ini bingung gitu kan? Oke, Tim. Oke, makasih Elsa. Lanjut ke Rizka. Rizka tadi mau jawab pertanyaannya Frisil ya? Halimah yang mau jawab, Tin. Oh, Halimah. Oke, Halimah silakan. Saya mau coba menjawab. Jadi, kan tadi pertanyaannya kenapa katupnya pada 6 sampai langkah 10 itu ditutup. Karena kita mau mematikan turbin, kan kita kan mau mematikan turbin uap. Jadi kita tuh mau mengeluarkan uapnya biar searah, sehingga katup katup yang uapnya itu sehingga keluar di katup yang pembuangnya tadi, di katup yang Utin bilang itu di katup D ya kalau nggak salah. Itu Tin katup yang tadi Yang kita bahas katup itu yang E yang dan D yang itu. tadi di Yang D itu kalau nggak salah katup penghambat tadi itu. Yang E-nya itu katup pembuangannya itu. Oh, berarti katup yang E. Ya, betul. Katup E. Kalau katup D itu katup penghambatnya, jadi untuk pembuangannya itu ada di case drain, yaitu yang E. Oke, mungkin gitu penjelasannya dari Halimah. Gimana Prisil? Udah puas? Oke, terima kasih. Oke. Teman-teman ada lagi? Mungkin yang masih kurang srek gitu. Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, nah mungkin kita sudahi video reaksi untuk kelompok 8 ini. Nah, saya mau terima kasih nih buat semua teman-teman yang udah menyempatkan waktunya di sini dan membuat video reaksi untuk memenuhi tugas mata kuliah mesin turbin. Nah, terima kasih teman-teman, tetap stay safe dan stay healthy. Dadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Iya. Jadi moderator.